Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita boleh dipertemukan kembali dalam Renungan Harian Toraja, edisi Jumat 21 Juni 2024. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan atas hari yang baru serta nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan ini dapat kami pahami dengan baik dan dapat kami gunakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Sesudah berpisah dengan mereka, kami bertolak dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri. Tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Kami menjumpai murid-murid dan tinggal di situ selama 7 hari. Oleh kuasa roh murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Mereka semua dengan istri dan anak-anak mereka. Antara kami sampai keluar kota. Di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, salah satu dari ke-7 pelayan dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak gadis yang memiliki karunia bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Inilah kata Roh Kudus, beginilah pemilik ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama orang-orang di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Namun, Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis sehingga membuat hatiku hancur? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Sesudah tinggal beberapa hari di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Amin firman Tuhan. Tema kita pada hari ini
teguh memberitakan Injil. Tumanan umpa peisanan kareba kaparan nuan. Saudara-saudara, berani karena benar, takut karena salah, merupakan sebuah ungkapan yang berarti seseorang tidak akan takut bertindak selama ia berada di pihak yang benar. Demikianlah kisah heroik Paulus dalam pelayanannya memberitakan Injil ketika hendak ke Yerusalem. Perjalanan pemberitaan Injil Paulus menjangkau berbagai daerah. Dari Efesus, ia menuju Kos, Venesia, Tirus, sampai ke Kaisarea. Setibanya di Kaisarea, ia tinggal di rumah Filipus. Setelah beberapa hari, datanglah Agabus, seorang nabi dari Yudea, yang menubuatkan bahwa Paulus akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan akan diserahkan ke tangan bangsa-bangsa lain. Ketika mendengar hal itu, banyak orang yang meminta dan memohon agar Paulus tidak melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Namun, ia membulatkan tekadnya untuk tetap ke Yerusalem dengan keyakinan bahwa walau kematian sekalipun menghampirinya, jika itu demi Injil Kristus, maka ia rela. Ia mengatakan, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus. Teman-teman Paulus juga akhirnya menyadari bahwa Tuhan menghendaki Paulus ke Yerusalem tersirat dalam ucapan mereka, jadilah kehendak Tuhan. Paulus tidak gentar melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem, sekalipun telah menyadari bahwa akan ada bahaya di sana. Karena ia mengimani bahwa hidupnya telah ditebus dan kini hidupnya adalah milik Allah. Kita mungkin tidak mengalami ancaman seperti yang dialami oleh Paulus dan juga orang-orang percaya pada masa itu. Namun konsekuensinya, sebagai pengikut Kristus yang setia, hidup dalam kebenaran dan memberitakan Injil Kristus, selalu diuji dalam kehidupan kita setiap hari. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi yang indah ini. Kami bersyukur untuk anugerah dan kasih yang selalu Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang hari ini kami dengarkan boleh menyegarkan jiwa kami dan dapat membangkitkan harapan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, bimbing terus kami dengan firman-Mu. Biarlah kami selalu bersyukur dalam segala hal. Tuhan, kami berdoa buat orang tua, saudara-saudara, atau anak-anak kami yang berbahagia atas pertambahan usia mereka. Tuhan terus yang akan memberkati mereka, menuntun mereka dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah mereka selalu berada dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua, saudara-saudara, atau anak-anak kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang akan memberkati mereka, memberikan kesembuhan mereka dan memberkati mereka dalam mencari kesembuhan. Tuhan yang memberkati dalam perawatan, biarlah mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Berkati juga orang tua kami dalam usia lanjut. Kiranya Tuhan terus yang akan memberkati mereka, melindungi mereka. Biarlah mereka tetap sehat. Tuhan yang akan memberkati saudara-saudara kami yang saat ini mencari pekerjaan. Tuhan yang akan menunjukkan. Dan anak-anak kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang menuntut ilmu. Tuhan yang akan memberkati. Biarlah mereka nantinya boleh mendapatkan hasil yang baik. Tuhan yang akan memberkati setiap aktivitas kami pada hari ini. Biarlah kami dapat melaksanakan aktivitas kami dengan baik
seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.